Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk mengikuti acara sosialisasi, sertifikasi SNI produk pangan dan non pangan yang alhamdulillah diikuti oleh para pelaku UMKM dari seluruh Indonesia mungkin ya. Oke, semoga kita semua selalu sehat ya Bapak Ibu, selalu diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa melanjutkan dan lancar mengerjakan semua kegiatan dan usaha kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum memulai saya kembali lagi mengingatkan untuk Bapak Ibu, mohon kesediaannya mungkin untuk mematikan chat ya, mematikan mic-nya supaya tidak bocor gitu suaranya ya. Sehingga ketika ada narasumber yang berbicara bisa fokus kita untuk mendengarkan. Kalau mungkin ada yang kelupaan kepencet mic-nya, saya izin untuk mematikan mic-nya dari saya sebagai host. Oke, kemudian untuk pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ade Irma Susanti PhD. Beliau adalah dekan dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Umar Lutfi, pimpinan Pemodalan Nasional Madani Cabang Bandung, serta juga Bapak Rizky Sapta dan Bapak Agung, dan juga dari Pemodalan Nasional Madani. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Ibu Nur Hidayati yang merupakan koordinator fasilitasi pelaku usaha Badan Standarisasi Nasional yang insya Allah akan menjadi narasumber kita pada acara sosialisasi hari ini ya. Juga Bapak Hardilas dan Bapak Anang yang juga dari Badan Standarisasi Nasional. Saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Ibu Mailani Christine yang merupakan dosen dari Universitas Telkom yang insya Allah akan berperan sebagai moderator pada acara sosialisasi kita hari ini, dan juga terutama kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM ya seluruh Indonesia yang sudah hadir sebagai peserta sosialisasi pada hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang. Alhamdulillah ini kita bisa diliput loh Bapak Ibu. Ada perwakilan dari media, yaitu Bapak Aris Darussalam dari IDN Times ya, yang sudah hadir sebagai media peliputan acara. Oke. Pertama-tama sebelum kita masuk ke acara sharing dari Ibu Nur Hidayati, saya mohon kesediaannya untuk Ibu Ade Irma Susanti untuk memberikan sambutan sebelum sebagai pembuka acara kita pada hari ini. Mangga Ibu Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas? Jelas Ibu Ade. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Umar Lutfi dari PNM, yang saya hormati Bapak Agung Herdian, yang saya hormati juga Bapak Rizky dan seluruh jajaran pimpinan serta staf dari PNM, yang saya hormati Bapak Herdiles dari BSN, yang saya hormati Bapak Anang dari BSN, yang saya hormati Ibu Nur Hidayati dan seluruh jajaran pimpinan serta staf dari BSN, yang saya banggakan tentunya seluruh UMKM peserta sosialisasi sertifikasi SNI produk pangan dan non-pangan, dan seluruh tim FKB penyelenggara kegiatan sosialisasi ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun secara online dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi SNI produk pangan dan non-pangan. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa salah satu tugas dosen, kewajiban dosen adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selalu kita lakukan secara kontinu bersama PNM ya. Alhamdulillah kita bisa lakukan ini secara kontinu karena kita berharap bahwa
program pengabdian ini jangan cuman sekali gelar kemudian selesai, sekali gelar kemudian selesai hanya untuk menggugurkan kewajiban dari dosen kami. Tetapi yang lebih utama sesungguhnya bagi kami adalah bagaimana kami memberikan kontribusi sehingga memberikan dampak kepada para UMKM-nya, gitu ya, yang paling utama. Nah, pada kesempatan ini kami ingin melakukan sosialisasi tentang sertifikasi SNI. Kami merasa bahwa program sertifikasi SNI ini betapa pentingnya bagi UKM. Saya mungkin punya pengalaman pernah masuk ke suatu supermarket di Korea gitu ya. Ketika saya lihat produknya itu adalah makanannya seperti makanan masa kecil saya gitu ya yang saya beli di warung-warung gitu. Kak, mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu gitu ya namanya. Kalau saya, bilang itu teng-teng lah ya kuehnya itu ya. Nah, tetapi kenapa di Korea itu bisa dikemas dengan cantik, kemudian, dijual di supermarket. Nah, sesungguhnya produk yang sama kita juga punya gitu ya. Tetapi kenapa kita hanya ada di warung? Kenapa kita tidak bisa masuk ke supermarket? Sehingga kita juga bisa memberikan suatu kualitas yang lebih baik dan mungkin bisa jadi mendunia, karena kan produk itu saya bawa menjadi oleh-oleh datang ke Indonesia. Nah, kita juga berharap UMKM kita juga bisa mampu berdaya saing. Nah, salah satu, langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan sertifikasi SNI. Karena dengan sertifikasi ini, mudah-mudahan proses menjadi teratur, aman, terstandarisasi, kemudian nanti output-nya produk menjadi teruji dan bisa dipercaya oleh konsumen, sehingga kualitas terstandarisasi dan mampu berdaya saing. Nah, kira-kira itu tujuan dari kami berharap, rekan-rekan UMKM semua bisa, memperoleh sertifikasi nantinya dan, mudah-mudahan setelah proses sosialisasi ini, rekan-rekan UMKM menjadi sadar SNI gitu ya, kemudian punya komitmen untuk melakukan sertifikasi. Kira-kira itu sehingga nantinya para UMKM ini menjadi para pebisnis yang, kualitasnya tidak diragukan lagi dan bisa berdaya saing dengan pengusaha lainnya, bahkan bisa mendunia. Mungkin itu harapan dari kami. Mudah-mudahan, acara ini bisa berjalan dengan lancar dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, kemudian kepada seluruh tim dari PNM, juga BSN. Semoga, semuanya membawa keberkahan dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim, FKB yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam izin. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade atas sambutannya, kata pengantar untuk memulai acara ini. Insya Allah ya UMKM Indonesia, terutama yang Bapak Ibu sekarang jalani, bisa menjadi pendukung ya untuk ekonomi Indonesia dan menjadi mendunia juga. Oke. Oke, hatur nuhun Ibu Ade, semoga sehat selalu Ibu Ade. Mohon izin Nih. Bu Indria, saya nggak ikut acara seluruhnya ya. Mau masuk acara berikutnya. Siap, mangga Bu Ade, sudah ada jadwal selanjutnya. Hatur nuhun Ibu Ade. Sami-sami. Oke, selanjutnya saya mohon kesediaannya dari Bapak Umar Lutfi, pimpinan Pemodalan Nasional Madani Cabang Bandung, untuk menyampaikan kata sambutannya. Mangga Bapak Umar Lutfi, dipersilahkan. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ke Ibu Indria selaku host. Nah, kemudian pertama-tama kami ingin ucapkan salam hormat untuk Ibu Ade Irma Susanti, PhD. Kemudian juga untuk Ibu Nur Hidayati selaku narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Beliau dari Koordinator Fasilitas Pelaku Usaha Badan Standarisasi Nasional ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila ada kesalahan dari penyebutan nama maupun jabatan atau maupun gelar. Kemudian juga yang terhormat kepada Ibu Dr. Mailani Christine, MSI, yang merupakan juga dari perwakilan Universitas Telkom. Salam hormat dari kami semua, PT Permodalan Nasional Madani. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun.
Alhamdulillah hari ini sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan pelatihan juga kepada nasabah-nasabah PNM yang merupakan hasil sinergi dengan Universitas Telkom yang selama ini memang sudah digelar beberapa kali, merupakan satu wujud kontinuitas dari kami dan konsisten kami terhadap pengembangan usaha UMKM. Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Bapak Ibu nasabah yang amat sangat kami banggakan, perlu dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini memang PNM akan sangat konsisten untuk tetap melakukan dan berperan aktif untuk melakukan pengembangan kapasitas usaha terhadap nasabah-nasabah PNM khususnya. Dan tentunya kami juga sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah, kami memang diberikan amanah untuk berperan aktif dalam mengembangkan pelaku usaha UMKM di Indonesia. Perlu dapat kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada saat ini kami mempunyai 2 produk sebetulnya yang mana disebut sebagai pembiayaan dengan produk mekar dan produk ulam. Yang mana masing-masing produk ini saling juga keterkaitan, karena yang mana untuk produk-produk mekar ini merupakan pembiayaan disebut sebagai pembiayaan kelompok atau group lending dengan plafon antara 2 sampai 5 juta, dan kemudian kita juga ada pembiayaan yang relatif kecil, yaitu pembiayaan mikro dan kecil dengan plafon antara 7 juta sampai dengan ke plafon 50 juta. Bahkan juga mungkin untuk case tertentu bisa kita lakukan pembiayaan sampai dengan 100 gitu. Dapat kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saat ini total nasabah binaan kita yang ada di PNM adalah sebesar 8,9 juta yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dengan ke wilayah Papua, dengan total nasabahnya 8,9 juta, bahkan hampir 9 juta, dengan jumlah pendampingnya juga kurang lebih sekitar 41.000 untuk pendamping para pelaku usaha UMKM. Jadi sampai saat ini kami sampaikan bahwa PNM amat sangat konsisten untuk mendukung pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Mungkin kita juga sama-sama tahu bahwa pelaku UMKM atau pelaku usaha kecil dan mikro di Indonesia ini sudah hampir 60 juta sendiri. Bahkan kalau misalnya kita kalkulasikan sudah hampir 25 sampai dengan 30% dari total penduduk Indonesia. Nah, makanya kami melihat bahwa pelaku UMKM ini yang bergerak dalam sektor real merupakan salah satu backbone atau tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Sehingga diharapkan bahwa seluruh pelaku UMKM dapat mengalami peningkatan usahanya seiring dengan peningkatan omsetnya juga. Di tengah kondisi pandemi ini, alhamdulillah juga bahwa PNM tetap melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu sekalian selaku pelaku UMKM dengan harapan bahwa dalam kondisi pandemi yang masih belum bisa diprediksikan kapan akan selesai, kita akan tetap melakukan pendampingan sehingga diharapkan tidak akan terimbas terlalu besar kepada pelaku UMKM. Dengan maksud adalah kita harus melihat berbagai macam kesempatan yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini, yang justru kalau misalnya sekarang kondisi dilihat dari satu sisi memang dalam kondisi sulit, mungkin ada kesempatan lain yang justru mungkin masih bisa dimanfaatkan dalam kondisi sekarang. Seperti misalnya, mungkin usaha yang seperti biasa kita offline, kita sudah mulai digerakkan untuk membuka usaha dengan online. Dan tentunya makanya Bapak Ibu sekalian, dengan pendampingan yang kami lakukan juga sudah mulai memberikan edukasi kepada Bapak Ibu selaku pelaku UMKM agar tetap bisa survive dan diperkenalkan ke bisnis dengan menggunakan sistem online ini. Jadi sekali lagi besar harapan kami bahwa seluruh pelaku UMKM khususnya yang sebagai nasabah PNM tetap mengalami perkembangan usahanya di tengah-tengah kondisi pandemi yang memang sampai saat ini belum bisa kita prediksikan sampai kapan akan berakhir. Dan alhamdulillah pula kami mendapat dukungan penuh
dari Bapak Ibu Bapak Ibu dari Universitas Telkom, sehingga kami menambah keyakinan kami bahwa insya Allah para pelaku UMKM, setidaknya pelaku UMKM yang ada di nasabah PNM akan bisa lebih berkembang lagi, melebihi dari harapan kita semua. Ya, mungkin itu saja kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah bahwa di tengah kesibukan beliau ini sebagai tenaga pengajar dan sebagai tenaga ahli pula masih berkenan untuk menyempatkan waktu memberikan sedikit sharing ilmunya kepada kita semua, mungkin juga termasuk sama saya, sehingga tentunya akan menjadi nilai tambah buat kita semua. Sekali lagi saya secara pribadi maupun secara institusi PNM mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu di Universitas Telkom. Besar harapan kami sinergi ini tetap kita akan lanjutkan, karena kita sadar betul bahwa apa yang telah kita lakukan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan juga para pelaku UMKM dan nasabah PNM. Itu aja, sekali lagi pada Bapak Ibu semua, para peserta pelatihan pada pagi hari ini, saya selaku perwakilan dari PNM mengaturkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam acara kesempatan pagi hari ini. Semoga hal-hal yang kurang berkenan itu akan menjadi dapat kita perbaiki untuk kedepannya, yang mudah-mudahan juga akan lebih sinergi lagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti sosialisasi sertifikasi SNI ini. Kurang lebih sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Umar Lutfi atas kata sambutannya. Kalau saya nggak bisa mengikuti sampai akhir, nyuwun dihapunten. Oke, mangga. Nah, sebelum Pak Umar Lutfi dan Ibu Ade melanjutkan kegiatannya, boleh ya Bapak Ibu kita foto bersama dulu ini. Nah, mumpung masih pada fresh pagi-pagi, ya lipennya masih merah Pak, kalau ibu-ibu pagi-pagi teh. Ya kalau yang di rumah kan nggak pakai masker ya Bapak Ibu ya. Oke, mangga Bapak Ibu dinyalakan kameranya supaya bisa kita berfoto bersama. Ya, oke. Mangga Bapak Ibu. Oh, kumaha carana? Bapak Ibu ke bawah ya, di seret gitu ke bawah kalau pakai HP teh. Nah, ada tulisannya video. Nah, itu ada tulisan stop video. Nah, itu dipencet. Nah, biar nyala. Ada gambar kamera. Pak Erwin, mangga dibuka Pak Erwin. Ibu Novita Sari mungkin. Ya, Ibu Anita yang di sebelahnya Bu Anita yang gambar kayak kamera, ada kotak. Nah, itu. Ya. Ini Bu Anita. Iya. Bu Anita. Nah, itu Bu Anita. Nah, itu Bu Anita. Pak Erwin, mangga dibuka dulu Pak Erwin. Oke. Siap ya Bapak Ibu ya. Mohon kesabarannya ya. Ini ada 5 layar. Jadi harus 5 kali foto nih. Oke, siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, saya izin dulu sebentar di save dulu ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, layar kedua. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Belum Bu, sebentar. Gantian. Ini teh ayat 5 Ibu. Sebentar ya Pak. Nah, ya baru layar katilu Pak. Nah, siap Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Saya save dulu, disimpan dulu. Ini teh layar ketiganya. Oke, terus. Oh, Ibu Tintin. Sebentar. Iya, Ibu Ruri. Barusan Ibu Ruri ya. Bentar ya, sekarang layar keempat. Oke, layar keempat sepertinya sudah off semua. Ya, berarti ada 3 layar tadi ya. Oke, hatur nuhun Bapak Ibu.
atas kehadirannya, atas kesediaannya membuka video. Terima kasih banyak juga Ibu Irma, Ibu Ade Irma Susanti dan Bapak Umar Lutfi atas kehadirannya untuk memberikan kata sambutan. Oke, mangga Bapak Ibu, Bapak Umar Lutfi atau Ibu dan Ibu Ade Irma kalau iya, hatur nuhun Pak Umar, Terima Pak kasih Pak Lutfi, Umar. semoga sehat selalu. Selamat Izin. Hatur nuhun. Mangga Sehat Ibu selalu Ade. Pak. Sehat Bu Ade, selalu hatur Bu Ade. Mangga Wilujeng. Selamat menjalani kegiatan hari ini. Oke. Ya, Bapak Ibu, sampailah kita ke acara yang ditunggu-tunggu ya, yaitu acara utama kita, sosialisasi. Sebentar saya. Ya, acara sosialisasi kita ya, sosialisasi sertifikasi SNI untuk produk pangan dan non pangan ya bagi UMKM. Insya Allah pada hari ini yang akan menjadi moderator ya, itu pendamping dari narasumber kita itu adalah Ibu Dr. Mailani Christine. Oke, Ibu Dr. Mailani Christine, SS MSI. Nah, itu teh gelarnya maksudnya SS teh sarjana sosial ya Bu Mai ya. Jadi Ibu Mei ini adalah dosen di Telkom University ya, atau bahasa Indonesianya mah Universitas Telkom gitu ya. Nah, lulusnya dulu waktu sarjananya teh dari Universitas Pajajaran, kemudian oh iya, sarjana, master dan doktornya sama-sama dari Universitas Pajajaran semuanya. Oke, dan sekarang kebetulan Ibu Mei adalah dosen di Universitas Telkom ya, yang bidang studinya itu adalah program studinya adalah ilmu komunikasi. Ibu Mei ini juga seorang asesor dan quality assurance manager di Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relation Indonesia. Kemudian Ibu Mei ini juga punya sertifikasi ya, bukan sertifikasi pangan dan non pangan ya Bapak Ibu ya, bukan SNI ya Mas sertifikasinya, tapi sertifikasi mengajar, sertifikasi Teaching Indonesian Language for Non-Native Speaker. Intinya mah sertifikasi untuk dosen yang tidak berbahasa Indonesia lah gitu ya Bu Mei ya. Kemudian juga ada sertifikasi profesi, yaitu di bidang hubungan masyarakat atau public relation dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. Kemudian kalau bicara pengalaman penelitiannya, wah udah banyak sekali nih Bapak Ibu. Dari tahun 2015 sampai 2020. Nah, jadi Ibu Mei ini sudah meneliti banyak sekali sesungguhnya mengenai macam-macam, mengenai komunikasi, mengenai storytelling gitu ya, dan juga sudah mempublikasikan berbagai artikel di berbagai jurnal dan juga berbagai artikel populer di berbagai majalah. Oke. Kemudian prestasinya Bu Mei ini pernah menjadi the best public relation officer practitioner dari Kompas gitu, dan juga mendapatkan beasiswa dari Dikti BPPDN di tahun 2014. Oke. Untuk narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Nur Hidayati ya, yang merupakan koordinator fasilitasi pelaku usaha Badan Standarisasi Nasional. Oke, saya mungkin langsung saja menyerahkan ke Ibu moderator, Ibu Mei sebagai moderator untuk memulai. Mangga Ibu Mei. Mangga, hatur nuhun Bu Iin. Sami-sami. Ya, Angga Dianita. Ya, terima kasih panjang dan lengkap sekali Bu Iin. Bu Iin juga dosen nih di Telio MC kita. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu, selamat datang. Oke, selamat datang di acara webinar sosialisasi sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI untuk
produk pangan dan non-pangan bagi UMKM. Kalau biasanya saya memberi materi, tapi kali ini saya akan sama-sama belajar bersama Bapak dan Ibu untuk mendengarkan pakarnya nih di bidang sertifikasi standar nasional. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hidayati ya Bu, sudah Ya, berkenan hadir, juga sama-sama. tim dari BSN, ada Pak Herdiles dan Pak Anang, hatur nuhun pisan. Kemudian dari tim dari PNM, Pak Agung dan Pak Rizky. Kalau tidak ada bapak-bapak sekalian dan ibu juga, acara ini tidak akan berlangsung. Kita akan berkenalan dengan Ibu Nur Hidayati. Beliau izin untuk membacakan CV-nya ya Bu. Ibu Ya. Nur Hidayati ini lahir di Magelang, 16 Agustus 1973. Aslinya dari Magelang ya, sama nih sama suami nih. Leo bintangnya ya Bu ya. Beliau beralamat di Geraha Raya Bintaro, Tangerang Selatan, menyelesaikan S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Biologi Lingkungan, dan S2-nya di Institut Pertanian Bogor, Magister Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Wah, cocok sekali nih. Saat ini beliau bertugas menjadi koordinator fasilitasi pelaku usaha Badan Standarisasi Nasional dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Banyak sekali yang sudah beliau lakukan terkait standarisasi produk, baik pangan maupun non-pangan. Saya catat di antaranya ya. Yang pertama adalah menyusun paduan penerapan SNI, baik kepada UMKM pangan maupun non-pangan, juga kepada organisasi sejak tahun 2016, kemudian melaksanakan penilaian kepada organisasi sesuai dengan kriteria penilaian SNI Award, kategori organisasi barang, menengah, besar, dan organisasi jasa menengah besar di beberapa perusahaan dan perguruan tinggi sejak tahun 2017. Nah, ini yang paling menarik, melakukan kegiatan pendampingan penerapan SNI kepada UMKM pangan dan non-pangan sampai mendapatkan SPPT SNI. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pemaparan materi terkait sertifikasi SNI produk pangan dan non-pangan yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati. Kepada Ibu Nur, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Mailani ya, Mbak Mailani, Mbak Dr. Mailani. Ini saya panggil Mbak saja, kayaknya lebih tua saya. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada BSN untuk memberikan sharing knowledge ya, sharing knowledge terkait dengan standarisasi. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dari Universitas Telkom University ya, dan dari perwakilan PNM. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada BSN untuk bisa memberikan kita sharing, kita diskusi terkait dengan UMKM, karena memang BSN sebagai salah satu lembaga pemerintah, kita mempunyai tugas untuk meningkatkan daya saing teman-teman UMKM melalui penerapan SNI. Semoga Bapak Ibu UMKM di sini, mungkin pangan dan non-pangan ya, ada di sini juga, itu masih tetap sehat selalu, menjaga protokol kesehatan dan usahanya semakin berkembang. Kita tahu ketika pandemi berlangsung, teman-teman UMKM banyak menerima dampak yang tidak begitu bagus seperti itu. Tapi ada juga yang memang juga ketika pandemi ini malah eksis, malah meningkat seperti itu ya. Jadi ada beberapa produk yang memang karena kebutuhan dari masyarakat ternyata malah UMKM-nya berkembang dengan bagus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara UMKM, BSN mulai melakukan pembinaan itu di tahun 2015 karena kita ada undang-undang di 2014 itu terkait dengan standarisasi. Jadi ketika kita bicara pendampingan yang intens ya, jadi mulai dari 2015 sampai tahun ini kita itu melakukan intensif pendampingan penerapan SNI, dan kita juga sinergi ya, sinergi Bapak Ibu sekalian
dengan PNM juga kita dengan PNM itu BSN dan PNM sudah MOU dan kita pernah melakukan sinergi pendampingan untuk UMKM seperti ini. Dan sekarang ini karena semakin banyaknya kebutuhan pendampingan penerapan SNI, kita butuh sebenarnya pembina di eksternal BSN ya. Jadi kita sinergi dengan banyak pihak. Nanti saya banyak jelaskan terkait dengan sinergi pendampingan. Jadi kita sangat menyambut baik ketika Telkom University, terutama dari bagian LPPM ya, kita tahu banyak bagaimana divisi di LPPM ini memang berkecimpung dengan UMKM, dengan inkubator bisnis. Kita juga sinergi dengan beberapa universitas untuk melakukan pendampingan penerapan SNI. Karena kalau BSN sendiri yang melakukan itu kita juga keteteran karena berjuta-juta UMKM di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, kita bicara optimis ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita produknya nanti outline kita kalau saya pilah kita bicara UMKM dan SNI. Jadi kalau kita bicara UMKM kita tidak boleh pesimis, kita tidak bisa SNI karena banyak juga UMKM kita yang sukses dengan sertifikasi SNI seperti itu. Nanti saya sampaikan bagaimana mereka merasakan manfaatnya dengan penerapan SNI. Kemudian bagaimana peran SNI, nanti sedikit saya jelaskan, kemudian bagaimana peranan pemerintah, dan tadi sinerginya, seperti itu ya. Kemudian kita bicara sertifikasi SNI, karena judulnya kemarin dari Pak Anang sampaikan sertifikasi SNI, tapi ketika kita bicara sertifikasi, kita bicara dulu penerapannya. Kalau kita bicara penerapannya, kalau kepada UMKM, kita bicara pendampingan, karena tidak mudah untuk menerapkan SNI bagi UMKM, perlu pendampingan seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, ini tidak mimpi ya, teman-teman UMKM boleh bermimpi, tapi ini bisa menjadi kenyataan seperti itu. Jadi ketika produk-produk kita dari UMKM bisa masuk ke pasar ekspor, tadi dari Bu Dekan sampaikan produk di Korea seperti itu. Nah, teman-teman UMKM kita banyak juga yang sudah masuk di retailnya negara lain, tapi nggak banyak ya, tidak banyak dan masih dikuasai oleh kalau pangan itu oleh negara Thailand seperti itu. Malaysia sudah beberapa seperti itu. Itu karena apa? Karena mereka juga sangat komitmen dengan penerapan standar ya. Jadi karena kalau kita bicara negara tujuan ekspor misalnya Eropa, Amerika, mereka mempunyai regulasi atau persyaratan standar untuk bisa masuk pasar mereka. Nah, di sini kita membantu teman-teman UMKM agar mereka bisa meningkatkan daya saingnya agar mampu memenuhi persyaratan standar ekspor seperti itu. Nah, ini teman-teman UMKM yang kita bina yang sudah sertifikasi SNI. Ini dari Bandung ya, kita bina masker kain ketika pandemi berlangsung. Kita tahu pemerintah kemudian menerbitkan SNI masker kain ya, karena biar masyarakat kita aman untuk pencegahan terkait dengan penyebaran virus COVID-19 seperti itu. Jadi kita kemudian mendampingi Ibu Irma ini untuk sampai sertifikasi SNI. Ketika ujinya, jadi kalau kita bicara SNI, kita bicara hasil ujinya, itu sudah memenuhi SNI, Bu Irma ini banyak sekali menerima permintaan pasar seperti itu ya. Jadi produksinya sampai 5 juta lebih dan itu banyak permintaan dari pemerintah maupun perusahaan ya, skala besar. Dan mereka Bu Irma ini menggerakkan para orang-orang yang kena PHK ketika pandemi. Kita tahu banyak yang mengalami PHK seperti itu. Jadi mereka mengerahkan masyarakat di sekitar di Jawa Barat dan sekitarnya untuk menjahit, kemudian memproses masker itu sesuai SNI, dan beliau cukup sukses dengan produknya, dan dia juga memproduksi pakaian bayi ya, karena pakaian bayi
itu wajib, jadi ketika beredar mau nggak mau harus menerapkan atau sertifikasi SNI seperti itu. Kemudian ini Bandung juga ini Restu Mande, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga teman-teman UKM ini Bu Nenden cukup aktif ya di kalangan UMKM. Produknya ketika pandemi, meskipun ketika ekspor dia turun ya, ekspor itu sempat berhenti sebelum pandemi, sudah ekspor tapi pandemi banyak produk-produk kita yang ekspor terkendala seperti itu ya, karena kita tahu negara-negara lain juga mengalami hal yang sama, mengalami ekonomi yang turun. Jadi ketika bicara ekspor pun negara lain juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun seperti itu. Tapi Restu Mande ini masuk di online itu sangat meningkat malahan. Jadi sukses di online-nya ketika pandemi dan masuk juga di retail yang sudah berkelas ya, artinya kayak All Fresh, Total Buah itu kan retail menengah ke atas. Nah itu dia masuk di situ dan cukup sukses, cukup konsisten dari sisi penjualannya seperti itu, karena dengan dia sudah sertifikasi HACCP, karena untuk pangan kan HACCP, nah itu jadi modal dia bisa menjual produknya untuk tingkat yang lebih besar lagi seperti itu. Nah ini Pak Ferry, ini Kuningan, jadi saya ambilkan yang Bandung, ini semua binaan BSN. Ini teman-teman KLT juga yang bina, teman-teman KLT Jabar. Pak Ferry ini sekarang ini lagi proses untuk HACCP, pasar ekspor dia ditunggu oleh Jeddah seperti itu. Jadi dengan Timur Tengah dia menunggu dari sisi persyaratan sertifikasi HACCP-nya, tapi sudah SNI produk dan cukup menjadi ini binaan kerjasama dengan pemerintah daerah Jabar, Pemprov Jabar seperti itu. Ini kemudian Kres, kalau kita bicara sepeda karena wajib, jadi sebelum beredar dia harus SNI dulu. Nah kita bantu juga, ini Bandung juga ya. Jadi ketika sudah menerapkan SNI dia terbantu untuk penjualannya. Nah ini kalau ini Jawa Timur, ya ini setelah HACCP-nya baru awal tahun ini ya, baru 1 bulan, tapi ketika sudah SNI banyak manfaat yang dirasakan dan sekarang ini sudah diterima di pasar Hong Kong karena sudah tektokan ya, sebelumnya dia sudah menyampaikan bahwa sedang proses sertifikasi HACCP. Nah ketika sudah keluar sertifikasi HACCP-nya, dia bisa akses untuk ekspornya. Ini biskuit ya, biskuit yang cukup enak, coklat seperti itu, dan banyak inovasi produknya. Ini di Bandung juga, ini sertifikasi HACCP dan cukup pesat juga perkembangannya. Nah ini juga ini PMP dan kerupuk. Jadi ibu ini ibu yang sangat komitmen ketika diberikan awareness mengenai SNI, bahwa sebaiknya itu seperti ini. Itu beliau itu sangat sangat komitmen. Jadi ketika saya ke sana mungkin 3-4 tahun lalu itu gudangnya itu masih lembab seperti itu ya. Gudangnya masih lembab, kemudian karena gudangnya lembab, kerupuknya itu kerupuknya jadi berjamur. Nah, itu kan merusak pangan ya. Ketika kondisi lembab, kerupuk berjamur seperti itu. Akhirnya kita bina, kita dampingi. Nah, ini sekarang sudah ekspor mulai tahun sebelum pandemi dia sudah ekspor juga, dan ketika pandemi ada juga permintaan ke Singapura seperti itu untuk kerupuknya. Nah, itu teman-teman UMKM di sini kita harapkan juga semangat selalu bahwa kita bisa juga. Tapi kalau kita memang sungguh-sungguh karena kita bicara standar itu juga kita bicara keteraturan, kedisiplinan, karena kita ada pencatatan. Kemudian untuk produk pangan kita bicara struktur infrastrukturnya itu sesuai persyaratan standar keamanan pangan seperti itu. Ini omsetnya juga naik, artinya ketika sudah SNI banyak merasakan. Kita juga bina kopi ini di Palembang, kemudian juga
bakso ikan. Ini kita beberapa UKM ada di Sulsel juga, mereka merasakan dari sisi selain dari sisi penjualan, mereka juga merasakan manfaatnya dari sisi bahwa mereka diberikan pemahaman, diberikan edukasi bahwa bagaimana sih mengelola proses produksi yang baik dan higienis seperti itu ya, karena kalau kita bicara pangan, apalagi olahan ikan yang memang resiko tinggi ya, bakteri atau mikroba di situ sangat cepat datangnya dan apa itu istilahnya replikasinya mereka sangat cepat juga, artinya penanganan rantai dinginnya harus begitu sangat diperhatikan seperti itu ya. Jadi ini yang dirasakan oleh teman-teman UKM kalau kita bicara SNI. Nah, tapi ini kita lihat dari sisi manfaatnya ya. Tapi kalau kita tanya ke mereka bagaimana ketika mereka menerapkan SNI, pasti mereka akan sampaikan bahwa berdarah-darah ya, karena dibutuhkan kesabaran, kedisiplinan seperti itu. Kita suka paham bahwa kalau kita bicara diri kita sendiri ya, kita itu suka kurang disiplin, dikasih aturan nggak mau seperti itu. Nah ini kita SNI itu mengatur kedisiplinan, mengatur kita itu harus bersih seperti itu, peralatan harus dibersihkan sebelum dan sesudah proses produksi, semuanya seperti itu sehingga tempat produksinya hygiene seperti itu ya. Nah itu yang harus dirasakan oleh mereka dan ada pencatatannya karena perlu ada dokumentasinya ya, karena kita nanti akan diaudit seperti itu ya, diaudit oleh pihak lain yang artinya perlu ada bukti. Mana bukti Anda sudah menerapkan standar seperti itu. Nah, itu nanti yang saya maksud ada pencatatannya. Ini bakso juga di Riau ini ya. Ini kita juga bina bati, jadi mereka dengan dibantu proses produksi yang teratur. Jadi proses produksi itu dari bahan baku sampai akhir kita bantu biar tersistem dengan baik seperti itu ya. Ini batik di Madura ini. Dan kita di Jogja juga bantu mesin, permesinan kita juga melakukan pendampingan Bapak Ibu sekalian itu untuk non pangan. Ini dari bengkel yang kecil Bapak Ibu sekalian, bengkel beliau adalah lulusan STM saja, tapi dengan bengkel kemudian kita bina ini tahun 2016, kemudian dapat SNI-nya di tahun 2017, kemudian sekarang sudah dari kecil sekarang sudah masuk menengah sudah karena omsetnya miliaran dan ini mesinnya juga cukup mahal harganya ya, jadi kenaikannya cukup signifikan. Jadi dari yang tadinya tidak ada ruang kan cuma bengkel seperti itu ya, kita tata 5R-nya, kita tata proses produksinya, kemudian dia bikin ruang khusus untuk meeting karena di penerapan SNI ini kita itu butuh ada briefing morning ya. Jadi teman-teman UMKM sebelum melakukan kegiatan proses produksi dengan karyawannya itu bisa melakukan briefing morning dengan karyawannya, ngeteh bareng untuk menggairahkan produktivitas dari teman-teman karyawannya dan juga untuk bisa sharing apa permasalahannya sehingga itu sebagai bahan evaluasi. Itu yang mereka lakukan di Kanaba itu, mereka bikin ruang meeting dan itu kemudian berkembang menjadi sekarang sudah IT minded ini usahanya. Jadi itu mereka yang kita sampaikan dengan SNI ini kita harapkan mereka bisa naik kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan manfaat yang dirasakan oleh teman-teman UMKM ya. Saya tidak bercerita kendalanya karena setiap dari suatu hal yang keberhasilan pasti selalu ada juga permasalahannya, tapi kita lihat optimisnya bahwa teman-teman UMKM juga banyak yang berhasil usahanya ketika mereka sudah SNI seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara SNI itu kita bicara dokumen. Jadi teman-teman UMKM tadi menerapkan isi dari dokumen ini. SNI ini lingkupnya ada barang, jasa, sistem, proses.
Kalau tadi kita lihat produk-produk berarti dia masuk dalam barang. Ketika jasa ada SNI terkait dengan pariwisata, itu masuk jasa. Ada SNI mengenai restoran, itu jasa. Sistem, kalau Bapak Ibu sering mendengar ISO 9001, nah itu ada SNI-nya, SNI ISO 9001, itu sistem manajemen mutu. Nah, ada 14.000 SNI ISO 14.000 itu sistem. Itu ya, itu pembedaannya. Jadi dia berisi persyaratan, di sini berisi dokumen, jadi hanya tulisan-tulisan dan gambar desain produk seperti itu atau beberapa gambar lainnya. Nah, juga proses. Kalau tadi saya sampaikan, misalkan pangan ada SNI pangan organik, nah itu proses gitu ya. Pro person kita beberapa ada punya SNI tentang person, tapi tidak banyak karena kita juga ada BNSP ya, yang mereka terkait dengan sertifikasi personel. Nah, standar ini menjadi acuan bagi pelaku usaha, dalam hal ini teman-teman UMKM, untuk bisa menerapkan proses produksi yang baik, yang konsisten, sehingga menghasilkan output atau SNI sesuai produk yang sesuai SNI seperti itu. Jadi ini menjadi acuannya seperti itu ya. Teman-teman kalau ngomong SNI ya ini hanya sebagai dokumen seperti itu. Nah, SNI itu bersifat persyaratan, Bapak Ibu. Ini contohnya, persyaratan itu kebanyakan terkait dengan persyaratan keamanan, persyaratan mutu gitu ya. Jadi terkait dengan kinerja atau performance gitu. Kebanyakan kalau pangan itu pasti terkait dengan keamanan pangan dan mutunya. Jadi ini contoh-contoh terkait dengan isi dari SNI tersebut, Bapak Ibu sekalian. Ini contoh kaos kaki, kita bina juga SNI kaos kaki. Ini terkait dengan bakso. Jadi kalau pangan itu ya nggak jauh-jauh kita ngomongin terkait dengan keamanan pangan, ada kimianya, biologi, kemudian ini terkait dengan kimia cemaran logam, kemudian juga terkait dengan fisik. Ada juga terkait dengan nanti mutunya dari kualitasnya, misalnya terkait dengan proteinnya berapa, lemaknya itu ada juga seperti itu. Ini yang masker, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kualitas dan keamanannya. Jadi ketika produk sudah memenuhi SNI, artinya produk tersebut memang sudah memenuhi persyaratan dari sisi keamanan dan kualitasnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman UMKM, jadi pada dasarnya SNI itu voluntary, jadi tidak ada kewajiban ya. Bapak Ibu ketika menerapkan ini menjadi nilai tambah tadi ya. Kita bilang saya menjual produk bakso ya seperti ini saja. Nah, ketika dia sudah SNI itu jadi nilai tambah, jadi nilai jual sehingga dia bisa diharapkan pasarnya meningkat, proses produksinya lebih tersistem dengan baik seperti itu. Nah, tapi ada juga yang kemudian dijadikan wajib ya. Ada regulasi dari pemerintah, kebanyakan adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian juga ada, itu mereka mewajibkan SNI. Kalau kita sudah bicara wajib, teman-teman pelaku usaha, baik itu mikro kecil maupun besar, semua harus sama menerapkan SNI tersebut, harus sertifikasi. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman UMKM, karena sering kita teman-teman UKM itu ada kena dengan kasus polisian seperti itu ya. Kita tidak mengharapkan ada kejadian lagi seperti itu. Ketika teman-teman UKM berurusan dengan kepolisian, kemudian dikenakan pasal bahwa yang seharusnya teman-teman UKM sudah sertifikasi tapi belum, itu biaya untuk kasusnya lebih besar dari biaya sertifikasinya seperti itu ya. Kalau kita bicara sertifikasi itu antara 5 sampai 15 juta misalkan seperti itu. Tapi ketika kena kasus hukum itu bisa ratusan juta. Nah, itu sayang sekali. Jadi teman-teman UKM harus paham mana produk yang itu wajib, mana yang tidak ya. Nanti di websitenya BSN atau bisa kontak ke KLT Jabar, produk-produk yang sifatnya wajib, yang artinya ketika Bapak Ibu
memproduksi produk tersebut harus sertifikasi SNI sebelum diedarkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan proses produksi yang baik. Ketika kita bicara teman-teman UMKM menerapkan SNI, kita mendampinginya mereka menerapkan SNI mulai dari proses penerimaan bahan baku sampai akhir, sampai produk akhir. Jadi misalkan contoh produk kopi ya, produk kopi bubuk misalkan. Teman-teman UMKM di sini misalkan membuat atau memproduksi kopi bubuk. Nah, di sini dari penerimaan bahan bakunya, Bapak Ibu harus punya kriteria persyaratan bahan bakunya. Nah, raw material ini harus sesuai dengan SNI atau standar keamanan pangannya, seperti itu, atau prosedur yang ada. Seperti itu. Jadi kriteria penerimaan bahan bakunya ketika diterima, itu Bapak Ibu sudah harus punya kriteria untuk diterima itu seperti apa. Sehingga kalau tidak seperti itu, Bapak Ibu bisa nggak mau seperti itu, karena itu akan mempengaruhi dari sisi proses produksi juga. Nah, disinilah SNI berperan bagaimana dari penerimaan bahan baku, kemudian diolah. Ketika kita bicara proses pengolahan, misalkan tahap, misalkan bawang goreng ya, kita punya bawang mentah, bawang merah ya, bawang merah dengan kriteria seperti ini. Nah, kemudian diolah, dicuci, di sini pencucian, kemudian pengirisan, habis pengirisan, kemudian apa itu, penambahan bumbu, misalkan kalau ada penambahan bumbu, kemudian penggorengan, habis penggorengan nanti penirisan, seperti itu. Nah, ini ada catatannya, ada prosedurnya. Bapak Ibu harus punya prosedur itu dari mulai tahapan proses produksi, dari penerimaan bahan baku sampai hasil akhir. Nah, di sini ini kita menerapkan namanya PPOB kalau teman-teman UMKM ya, cara produksi pangan olahan yang baik. Atau juga kita tambahkan dengan menerapkan HACCP. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, teman-teman UMKM banyak untuk masuk pasar ekspor, mereka dipersyaratkan untuk sertifikasi HACCP. Nah, kita bantu untuk menerapkan HACCP-nya sepertinya. Nah, disinilah standar atau SNI berperan terkait dengan proses produksinya, gitu ya. Nah, kemudian dengan proses produksi yang sesuai standar ya, dengan sistem manajemen yang baik, diharapkan kontinuitas penerapan produksinya itu menghasilkan produk yang sesuai SNI, sehingga diharapkan menurunkan reject ya, menurunkan reject, tidak ada lagi produk yang tidak sesuai standar karena kita sudah mempunyai sistem manajemen yang baik seperti itu. Nah, ini peran standar di sini sehingga produk yang dihasilkan ketika diuji memenuhi persyaratan SNI. Sehingga diharapkan sebagai jaminan mutu untuk masuk ke pasar ya, masuk ke pasar sehingga dapat meningkatkan daya saing produk teman-teman semua. Nah, disinilah peran standar di proses produksi Bapak Ibu sekalian. Nanti harus digambarkan dari sisi proses produksinya ini. Nah, ini yang diharapkan ketika teman-teman menerapkan SNI. Tadi kita bicara SNI, persyaratannya ada keamanan pangan. Jadi ketika produk ber-SNI itu kan menjamin keamanan produknya. Tadi dari sisi efisiensi karena tidak lagi kan tadi dari sisi manajemen yang baik tadi, diharapkan Bapak Ibu punya alur proses produksi yang searah, tidak bolak-balik, sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi reject, mengurangi produk yang gagal. Nah, itu diharapkan meningkatkan efisiensi. Kemudian meningkatkan produktivitas tadi karena tadi yang saya sampaikan ketika Bapak Ibu mempunyai sistem manajemen yang baik, karena di sini nanti ada juga persyaratan Bapak Ibu itu harus memberikan pelatihan kepada karyawannya. Misalnya terkait dengan standar keamanan pangan. Jadi tidak hanya ownernya yang harus paham, tapi karyawannya juga harus paham terkait dengan standar keamanan pangan. Dan di sini Bapak Ibu mempunyai potensi untuk sering melakukan
sharing informasi, sharing knowledge dengan owner dan karyawannya, tadi briefing morning seperti itu. Nah, itu bisa menggairahkan, meningkatkan produktivitas karyawannya. Ketika karyawannya itu disiplin, kemudian teratur, nah kemudian semangat kerjanya tinggi karena apa? Ownernya juga istilahnya tidak marah-marah karena tersistem dengan baik seperti itu ya. Itu diharapkan produktivitasnya karyawan akan cukup tinggi gitu ya. Kemudian mutu tadi karena kita bicara kualitas dari sisi performan dari uji produk tadi. Nah, diharapkan seperti itu kita tadi meningkatkan pasar tadi yang di awal saya sampaikan teman-teman UMKM sukses di pasar nasional maupun di pasar ekspor. Ketika kita bicara ekspor, kita harus memenuhi persyaratan regulasi negara tujuan. Nah, ini yang menjadi upaya pemerintah untuk membantu teman-teman UMKM. Nah, kemudian diharapkan dari skala nasional, kemudian meningkatkan daya saing produk UMKM kita. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang utama juga melindungi konsumen. Sebenarnya kalau teman-teman UMKM kita menerapkan SNI semuanya seperti itu ya, atau menerapkan standar keamanan pangan, kita itu senang ya sebagai konsumen karena terlindungi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, UMKM ketika kita bicara SNI butuh memang pendampingan seperti itu. Nah, pemerintah sudah mempunyai atau sudah mengeluarkan payung hukumnya terkait dengan pembinaan. Jadi sebenarnya teman-teman UMKM juga harus nagih ya ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini yang kanan ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, Bapak Ibu sekalian. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan pendampingan. Nah, pendampingan itu bisa bimbingan teknis, konsultasi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, BSN pun tidak bisa sendiri karena BSN perlu sinergi. Nah, ini upaya yang dilakukan secara garis besarnya tadi saya sudah sampaikan. Jadi BSN dari sisi penyediaan SNI-nya melakukan pembinaan, kemudian fasilitasi untuk UMK mikro kecil, kemudian penguatan akses pasar. Jadi dari sisi nasional maupun internasionalnya. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin dibantu oleh BSN dalam penerapan SNI, itu yang pertama komitmen ya. Karena tadi kita bilang kita bicara standar, kita bicara kedisiplinan, keteraturan, seperti itu. Jadi komitmen Bapak Ibu sekalian itu yang menjadi nomor satu, gitu ya. Kemudian legalitas harus sudah punya. Sekarang NIB cukup mudah untuk memprosesnya, kemudian kapasitas produksinya juga harus kontinu. Kita tidak mengharapkan ketika sudah SNI ternyata tidak produksi. Nah, kemarin yang ketika pandemi ada kasus kayak gitu. Itu sangat disayangkan sekali ya, karena memang pandemi kemarin menghantam banyak sektor dan tidak hanya Indonesia, luar negeri juga, tidak hanya mikro kecil, perusahaan besar juga. Jadi ada yang juga sudah SNI karena kalah saing dari sisi pemasarannya dan kebutuhannya masyarakat memang kurang ya ketika pandemi ini. Kemarin kan masyarakat juga untuk beli-beli itu uangnya juga cekak. Jadi dari sini penjualan maupun orang daya belinya menurun seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu persyaratannya Bapak Ibu, kemudian merek. Bapak Ibu sudah diharapkan sudah punya merek yang terdaftar di Kemenhukam seperti itu. Nah, ini proses pembimbingannya Bapak Ibu sekalian. Kita akan melakukan pendampingan secara intensif, kemudian gap analisis ya. Jadi kita akan nanya-nanya ke UMKM-nya yang sudah diterapkan seperti apa, seharusnya bagaimana. Itu kita harus intensif komunikasi dengan UMKM-nya. Sekarang ini bisa dengan virtual, tapi akan lebih bagus juga ketika kunjungan lapangan. Makanya kita membutuhkan banyak partner di daerah karena biar menghemat juga dari sisi pembiayaan. Kemudian kita lakukan awareness mengenai SNI kepada UMKM-nya. Produknya apa? Kita sesuaikan SNI-nya seperti itu. Kemudian juga kita lakukan bimbingan dari sistem proses produksinya. Untuk produknya kita
melakukan pengujian apakah sudah sesuai apa belum. Kemudian penerapan SNI-nya, teman-teman UKM kalau sudah menerapkan SNI nanti kita lakukan latihan audit internal ya. Dari sini nanti siap-siap untuk sertifikasi SNI. Nah, kalau sudah sertifikasi SNI nanti kita promosi bersama, karena produk yang sudah SNI kalau tidak dipromosikan, disosialisasikan, masyarakat juga kurang aware seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh ketika kita melakukan gap analisis, kita tinjau ke lapangannya, ke UKM-nya, apakah sudah memenuhi persyaratan standar atau belum, seperti itu ya. Dari sisi infrastrukturnya, baik pangan maupun non-pangan sama. Cuma kalau pangan, persyaratan infrastrukturnya lebih ketat karena terkait dengan keamanan produk. Nah, kemudian tektok kali ini kita menyiapkan sistemnya, Bapak Ibu ya, menyiapkan sistem atau prosedurnya. Bapak Ibu sudah punya prosedur dari mulai awal tadi, kalau Bapak Ibu ingat, dari mulai bahan baku sampai tahapan proses produksi sampai hasil akhir, sampai penyimpanan produk, sampai pengemasan, kemudian penjualan. Nah, itu ada nanti prosedurnya yang tertata seperti itu ya. Yang kemudian ada pencatatannya. Ini terkait dengan perbaikan tempat produksi kalau nanti belum memenuhi seperti itu ya. Ini foto-foto sebelum pembinaan, setelah pembinaan. Ini hospital bed ya, tempat tidur rumah sakit itu kita bantu juga, jadi penataan dari 5R-nya ya Bapak Ibu sekalian, meskipun itu UKM 5R-nya itu juga harus diterapkan. Nah, ini dari yang berantakan kemudian menjadi bagus. Memang perlu modal sedikit ya, karena terkait dengan penataan infrastruktur. Tapi yang nanti mendapatkan manfaatnya juga Bapak Ibu sekalian juga ya. Ini pemasarannya sudah meluas. Ini kita bantu teman-teman UMKM sampai ke ekspor. Ini tadi yang saya sampaikan masuk marketplace. Nah, ini sinergi yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Pemerintah, BUMN, pendidikan ya, universitas ya dalam hal ini, juga asosiasi. Nah, kita juga ada dengan BUMN, kita banyak bersinergi, mereka membantu fasilitasi untuk sertifikasinya dengan pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, Semen Batu Raja, Pusri, itu mereka membantu biaya sertifikasinya karena mereka juga membantu mempunyai program PKBL ya, program kemitraan bina lingkungan yang salah satunya juga pemberdayaan UMKM. Nah, mereka mengalokasikan sertifikasi SNI seperti itu karena kalau menggantungkan biaya sertifikasi dari BSN saja itu tidak cukup, pastinya alokasinya dananya cukup kecil dibandingkan jumlah UMKM di Indonesia ini. Nah, ini salah satunya juga dengan pemerintah, Bank Indonesia, kita ada pilot project 15 UMKM, pembiayaan sertifikasi oleh mereka seperti itu. Dengan universitas kita pemberdayaan bersama dari sisi pembina, mengerahkan pembina dari LPPM seperti itu untuk sinergi. Kita lakukan terlebih dahulu apa itu capacity building untuk pembina. Nah, ini nanti teman-teman pembina ini yang masuk ke UMKM seperti itu sambil disupervisi oleh BSN. Itu untuk membantu teman-teman UKM di daerah karena kebetulan BSN ada di pusat, kantor layanan teknisnya kita baru 5, jadi terbatas sekali. Ini contoh ketika membina UMKM, Bapak Ibu sekalian, kita harus intens seperti itu ya. Jadi sudah kayak saudara kalau sama UMKM itu karena kita saling saling tektokan apa permasalahan mereka seperti itu ya. Ini kegiatan-kegiatan yang sama dengan yang bersama universitas ya, beberapa universitas di Sulawesi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita punya KLT. Nanti kalau Bapak Ibu di sini, karena ini wilayah Jabar kebanyakan, nanti bisa menghubungi teman-teman di sini. Kalau memang ingin dibantu untuk pembinaan UMKM. Nah, ini yang di Jabar, tahun ini kita ada 32 UMKM. Produknya kebanyakan pangan, ada beberapa non-pangan, seperti itu ya. Ini masih sedikit dibanding jumlah UMKM yang ada di Jabar. Makanya kita sampaikan role model atau sebagai
panutan nanti sebagai pilot project untuk memberikan inspirasi, motivasi kepada UMKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara SNI. Nah, kalau kita bicara sertifikasi, kita ada tahapan lain. Bapak Ibu sekalian, kalau sering mendengar atau mungkin pernah mendengar ya, standar penilaian kesesuaian, standar dan penilaian kesesuaian gitu ya. Nah, kalau kita bicara sertifikasi, kita masuk di tahapan penilaian kesesuaian ya. Salah satunya adalah sertifikasi. Untuk sertifikasi kita butuh pengujian. Seperti itu. Untuk sertifikasi ada yang juga butuh inspeksi gitu ya. Nah, ini tahapan ketika kita mau sertifikasi SNI. Nah, kebanyakan untuk produk UMKM selama ini masih untuk pengujian. Jadi produknya diuji untuk persyaratan sertifikasi. Nah, kita bicara sertifikasi. Sertifikasi SNI ini bukan oleh BSN. Tadi di awal sudah saya sampaikan di slide ketika ngomongin SNI, BSN yang menetapkan SNI-nya, tapi bukan memberikan sertifikasi. Ya. Yang memberikan sertifikasi adalah lembaga sertifikasi. Kalau kita bicara produk, lembaga sertifikasi produk. Jadi tahapan sertifikasi SNI ketika pertama UMKM tadi persiapan ya. Persiapannya itu dari sisi administrasi maupun dari sisi penerapannya. Jadi Bapak Ibu sudah menerapkan, kemudian dari sisi legalitas, nah ini persiapan. Ketika kita bicara menerapkan SNI, kita butuh buktinya kan, karena kita mau apply ke lembaga sertifikasi nih. Nah, untuk menyampaikan ke lembaga sertifikasi itu buktinya ada dokumen ya, dokumen mutunya. Nanti di bawah saya sampaikan perbedaan untuk pangan dan non pangan nanti. Nah, ini Bapak Ibu menyiapkan bahwa Bapak Ibu sudah menerapkan SNI-nya, menyiapkan legalitasnya, kemudian mengajukan aplikasinya ke lembaga sertifikasi. Nanti disesuaikan. Nah, nanti bisa kita istilahnya konsultasi ke kita, lembaga sertifikasinya mana, seperti itu ya. Karena tergantung dari ruang lingkupnya. Kalau kita bicara di Bandung, ada lembaga sertifikasi produk B4T, ya. Itu lebih banyak terkait permesinan, gitu ya. Kemudian ada BBT, Balai Besar Tekstil, itu lembaga sertifikasi produk. Kalau kita bicara BBT, sesuai namanya banyak terkait dengan tekstil, pakaian bayi, seperti itu ya. Kemudian di Bogor ada BBIA, Balai Besar Industri Agro. Nah, itu lebih banyak pangan. Nah, ini nanti Bapak Ibu apply ke lembaga sertifikasinya, kemudian diaudit oleh LS Pro, audit kecukupan dari sisi administrasinya, kemudian dilakukan proses determinasi seperti itu dari proses audit lapangan. Setelah audit kecukupan dari dokumen, kemudian audit lapangan, kemudian ada keputusan sertifikasi. Gitu. Kalau sudah keputusan sertifikasi itu berlaku 4 tahun. Nanti setiap tahun akan dilakukan surveillance. Ya, surveillance itu sama. Surveillance itu akan didatangi juga oleh auditornya untuk melihat konsistensi penerapan SNI-nya. Jadi sama nanti akan diuji ulang juga, akan diaudit lagi seperti itu. Nah, untuk legalitas Bapak Ibu, tadi di atas sudah saya sampaikan juga terkait dengan komitmen persyaratan ketika Bapak Ibu dibina oleh BSN, itu kan persyaratan legalitas. Karena di sini nanti UMKM harus apply legalitasnya. Kalau untuk mikro kecil itu cukup NIB. Ada UMKM kalau terkait dengan produk yang SNI wajib, mereka diharuskan IUI juga ada. Cuma kebanyakan kalau untuk usaha mikro cukup NIB. Kemudian izin edarnya. Kalau produk pangan yang resiko rendah cukup PIRT. Cuma kalau untuk produk pangan resiko tinggi seperti frozen food, susu, ya seperti itu harus MD.
Kemudian untuk produk alkes, izin edarnya dari Kemenkes, lain lagi seperti itu ya. Nah, kemudian untuk sertifikasi halal, kalau untuk pangan nanti akan berlaku wajib. Nah, sekarang juga sudah diminta ya untuk berlaku wajibnya belum, cuma nanti 3 tahun ini akan wajib. Kemudian merek yang terdaftar, jadi ada surat dari Kemenhukam bahwa mereknya sudah terdaftar. Karena ini jadi persyaratan dari LS Pro-nya. Nah, untuk olahan pangan ikan, dia harus punya sertifikat SKP. Ini dari Kementerian Kelautan Perikanan. Ini persyaratan yang harus dipenuhi ketika mau apply ke lembaga sertifikasi produk, ya. Kalau kita bicara sertifikasi SNI. Nah, kalau untuk pangan, tadi saya sampaikan infrastrukturnya harus sudah memenuhi persyaratan standar keamanan pangan dan sudah menerapkan GMP atau GPPOB ataupun HACCP gitu ya. Tadi ini beberapa alur, jadi form permohonannya nanti masing-masing lembaga sertifikasi punya form permohonan yang bisa di-download di websitenya masing-masing. Nanti pelaku usahanya akan mengisi daftar isian. Kemudian apply profil perusahaannya. Nah, ini beberapa persyaratannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sertifikasi produk, kita ada skema sertifikasi SNI, gitu Bapak Ibu sekalian. Skema sertifikasi ini masing-masing lembaga sertifikasi mempunyai berbeda-beda seperti itu. Ada skema tipe 1B Bapak Ibu. Nah, ini persyaratannya hanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia sebenarnya cukup diuji produknya. Kalau pakaian bayi, Bapak Ibu punya produk pakaian bayi, nah itu uji, sertifikat uji mutu produk. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan tipe 3, itu nanti mereka butuh panduan mutunya. Tadi yang saya sampaikan, kita harus membuat panduan mutu yang terdiri dari tadi prosedur-prosedurnya seperti apa. Jadi Bapak Ibu dengan diagram alirnya, dengan tahapan proses produksinya digambarkan, kemudian tahapannya, prosedurnya nanti di situ ada kita monitoring, apa itu istilahnya koreksi. Jadi ada koreksi ketika Bapak Ibu monitoring, tindakan korektif actionnya apa seperti itu. Nah itu kita buat dokumen seperti itu di setiap tahapan Bapak Ibu proses produksinya. Nah ini kemudian kalau kita bicara skema untuk non pangan tipe 5, itu mereka mensyaratkan SNI ISO 9001 Bapak Ibu sekalian. Jadi berbeda-beda tergantung dari produk Bapak Ibu sekalian. Kemudian nah ini yang untuk dokumen sistem mutu, nanti teman-teman pembina akan membantu Bapak Ibu untuk mengidentifikasi proses produksi, proses bisnis Bapak Ibu sekalian, dan titik-titik yang terkait dengan pengendalian dan untuk pengendalian mutunya. Kemudian titik kritisnya seperti apa, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau ini, nah ini kalau sistem manajemen 9001 nanti lebih detail lagi Bapak Ibu. Nah kalau tipe 5 untuk pangan itu kita biasanya terkait dengan HACCP. Sekalian biasanya nanti teman-teman UMKM kita bantu untuk sertifikasi HACCP-nya, gitu ya. Kalau untuk tipe 3 non pangan itu lebih mudah dibandingkan tipe 5. Dokumennya yang terkait dengan sistem manajemen yang dilakukan oleh UKM tersebut, tidak sampai ke sertifikasi atau penerapan 91, tidak sampai ke penerapan HACCP. Nah, ini contoh kalau UMKM harus menerapkan HACCP, ini bagi untuk UMKM pangan. Ketika tipe 5 tadi ada persyaratan untuk HACCP seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita bicara mengenai sertifikasi SNI-nya. Itu mungkin dari saya, Ibu Meliani. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu teman-teman UMKM. Semoga bisa memberikan pemahaman
Nanti detailnya bisa kita lakukan diskusi. Kurang lebihnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Nur atas pemaparannya mengenai pendampingan ya Bu ya, standar nasional Indonesia. Sudah ada beberapa penanya nih, salah satunya dari Bapak Erwin di Jatinangor. Mohon bertanya, yang pertama, apakah sektor jasa seperti salon sudah ada SNI-nya? Lalu yang kedua, apakah ada insentif UMKM jika apply sertifikasi? Lalu berapa biaya sertifikasinya? Dan apakah ada dampingan untuk mempersiapkan sertifikasi tersebut? Terima kasih. Enggak, Bu. Ya Bu, dari Bapak siapa tadi? Dari Bapak Erwin di Jatinangor. Baik, terima kasih Pak Erwin. Untuk salon, kita cek dulu ya Bapak Ibu sekalian untuk salon, tapi kalau untuk seperti spa, itu ada SNI-nya, Bapak Ibu nanti sampai pada prinsipnya betul Pak, kita harus cek dulu ada SNI-nya tidak. Jadi ketika kita ingin menerapkan SNI, kita harus cek dulu SNI produk tersebut ada tidak, kemudian baru kita terapkan dan kita apply ke lembaga sertifikasi. Jadi kalau untuk khusus salon, nanti mungkin Mas Anang bisa tolong bantu cek di database SNI kita apakah sudah ada. Cuma kalau spa seperti itu kita ada spa yang sudah sertifikasi sebagai jasa usaha pariwisata seperti itu. Kemudian terkait dengan pendampingan fasilitasi sertifikasi untuk mikro kecil kita ada Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi yang saya sampaikan keterbatasan dana kita, jadi kita sinergi dengan banyak pihak gitu. Nanti kita bisa bisa diusulkan ke kita, tapi tidak semuanya juga kita fasilitasi karena dari sisi keterbatasan dana juga. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau diusulkan, nanti kita akan diskusikan dengan kriteria yang memang kita punya juga seperti itu. Pada intinya kita upayakan sebesar-besarnya, makanya kita itu BSN sinergi dengan banyak pihak, dengan sinergi dengan banyak pihak dari partner-partner yang memang mereka juga punya dana, gitu ya, sehingga kita saling sinergi untuk pendampingan penerapan SNI. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Itu untuk pertanyaan berapa biaya sertifikasi dan apakah ada pendampingan untuk mempersiapkannya, itu bagaimana, Bu? Ya, kalau untuk biaya itu tergantung produknya. Kalau kita bicara produk pangan olahan ikan, ada lembaga sertifikasi produk yang menggratiskan, hanya menguji produknya. Nah, pengujian itu murah saja, maksimal 5 juta gitu, ada 3 juta. Cuma untuk yang produk lain itu rata-rata sertifikasi itu 10 sampai 15 juta seperti itu Mbak Melani. Jadi cukup mahal buat UMKM ya, cukup mahal. Jadi makanya pemerintah harus memfasilitasi dan melakukan alokasi dana ya, memberikan alokasi dana untuk pembiayaan ini. Tapi tidak semua kementerian mereka bisa memberikan ini juga, dan dengan semakin banyaknya UMKM ini juga keterbatasan dana kita tidak terlalu besar bisa memenuhi harapan teman-teman UMKM. Jadi kalau terkait dengan pendampingan penerapan SNI-nya kita akan lakukan, Bu. Kita akan lakukan nanti kalau terkait dengan biaya sertifikasi bisa mandiri, atau kalau memang nanti ada donatur atau sponsor bisa dilakukan oleh siapapun seperti itu. Tapi kalau pendampingan penerapan SNI-nya BSN bisa lakukan gitu. Oke.
Baik, terima kasih Bu Nur. Pak Erwin, apakah sudah terjawab? Semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan. Mengenai pendampingan itu kalau berada di wilayah Bandung atau Jawa Barat bisa datang langsung ya Bu ya ke kantor BSN yang ada di Jalan Aceh begitu Bu? Iya, iya. Iya, boleh di gedung pos ya, Bu ya? Di gedung pos Iya, ya? betul. Iya. Oke, mungkin kalau mau konsultasi atau mau mendapatkan informasi tentang bagaimana mendapatkan pendampingan sertifikasi bisa langsung datang ke BSN yang di Gedung Pos, Bapak Ibu. Mungkin kalau di wilayah-wilayah lain ada yang ingin bertanya, misalnya di Palembang, itu di mana ada informasinya, Bu? Iya, tadi yang saya sampaikan ada di KLT Sumatera Selatan ya. Sebentar. Mama. Di Palembang ada, Bu, di Palembang ada ya. Di Palembang ada Pak Antoni, nanti mungkin. Pak Antoni di Palembang, ya. Sebelumnya Pak Antoni di Bandung ya, Bu ya? Iya, betul. Oh, iya. Sekarang di Palembang ya. Oke, di Palembang ada di jalan apa, Bu, tepatnya? Jalan Basuki Rahmat, Bapak Ibu sekalian. Jalan Basuki Rahmat ya, untuk Bapak Ibu yang di Palembang ada di Jalan Basuki Rahmat. Untuk yang di Bandung, di tengah kota sambil ke Factory Outlet ada di Jalan Aceh, ya di gedung Wahana Bakti Pos, itu di lantai dasar, tempatnya sangat nyaman. Ada berikutnya pertanyaan dari Pak Ade Irawan. Izin bertanya Bu, untuk produk saya yaitu gula semut atau palm sugar. Boleh minta petunjuk pengurusannya kemana saja dan apa saja yang harus saya persiapkan Bu? Terima kasih. Dari Pak Ade Irawan. Baik, untuk gula semut nih ya, kita juga ada pembinaan nih KLT Jabar, kebetulan ada di Garut membina UMKM gula semut, tapi masih proses ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pangan ini Pak Ade Irawan, jadi yang utama adalah infrastrukturnya terlebih dahulu. Infrastrukturnya harus memenuhi standar keamanan pangan. Nanti kita bisa chat ke kita di Bapak Ade bisa chat di Zoom ini untuk bisa kita hubungi ketika Bapak Ibu ingin dibantu oleh BSN menerapkan SNI. Kita akan berikan awareness mengenai standar keamanan pangan itu seperti apa. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan materi mengenai standar keamanan pangan, GMP seperti itu, nah itu tinggal dipraktekkan ya, kemudian nanti kita bantu untuk penyusunan penyiapan sistemnya seperti itu ya. Jadi untuk gula aren ini nanti ada LS Pro-nya, kita ada di Puslit Koka Jember kalau nggak salah ya Pak Adiles. Kemudian nanti kita coba uji produknya seperti itu ya. Jadi yang utama kalau untuk pangan, persyaratan dari infrastrukturnya, kemudian dari sisi standar keamanan tadi, GMP-nya, nanti kalau untuk pengembangan sistemnya, HACCP-nya nanti kita bantu gitu Pak Ade. Mungkin itu Bu Melian. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Sugito. Jika diperbolehkan untuk di-share bagaimana prosedur dan persyaratan pendaftaran SNI-nya, Bu? Hatur nuhun. Iya, baik, tadi terkait dengan yang saya sampaikan, kalau terkait dengan persyaratan pendaftaran SNI, jadi ini dalam arti sudah menerapkan SNI ya, ingin ke LS Pro kan ya. Kalau ingin ke LS Pro, ingin apply ke LS Pro, tadi saya sampaikan bahwa
di sini tadi Bapak Ibu sekalian, kita harus apply dari sisi administrasinya, kemudian juga Apply-nya secara mandiri gitu Bu ke website atau seperti apa Bu apply-nya? betul bisa dibantu oleh BSN, bisa mandiri Oh, seperti oke. itu. Nanti kita bisa dampingi. Jadi pertama tadi kan saya sampaikan persiapannya Bapak Ibu sekalian. Persiapan itu dari sisi persiapan dokumen administrasinya. Jadi tadi terkait dengan legalitas ya, legalitas NIB, kemudian juga terkait dengan merek. Nanti soalnya itu dilampirkan, akan diminta. Jadi ini form permohonan sertifikasi, nanti lembaga sertifikasi itu punya formnya tersendiri gitu Mbak Meliani, itu ada di websitenya nanti. Websitenya mungkin apa ya Bu ya? Saya coba cek. Karena banyak Bu, Oh karena banyak. lembaga sertifikasinya banyak. Nanti tergantung dari produknya kita mau kemana. Karena misalkan untuk pakaian bayi itu ada banyak LS Pro, jadi tergantung kita mau kemana gitu. Kemudian ini juga secara umum. Nanti masing-masing LS Pro sedikit berbeda dari sisi daftar isiannya, tapi intinya dari persyaratan form isian yang harus disampaikan atau dikirim ke lembaga sertifikasi, kita bisa kirim by email juga, nanti mereka akan membalas pakai email form-form itu, seperti itu. Kemudian dari sisi legalitas usahanya tadi yang saya sampaikan, sekarang ini untuk UMK itu bisa dengan NIB saja, mereka sudah cukup, cuma terkait dengan kalau yang SNI wajib mereka butuh IUI. Nah, PWP juga diperlukan seperti itu. Nah, selain yang ini tadi untuk persiapannya adalah terkait dengan dokumen mutunya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah punya diagram air proses produksi, nah digambarkan gitu. Nah, nanti teman-teman pembina akan bantu untuk itu ya. Seperti itu. Nah, ini daftar bahan baku harus diketik juga. Karena ini permintaan dari lembaga sertifikasinya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini seperti ini, nanti kalau sudah apply, dari Bapak Ibu sudah punya dokumen mutu, kalau Bapak Ibu UKM-nya pangan, saya kurang tahu Pak Sugito usahanya produknya apa. Nah, dokumen mutu tadi, itu yang tadi saya sampaikan, dokumen mutu tadi yang ini. Apakah dia pangan, nanti dia pakai yang 91, apakah yang non-pangan dengan HACCP atau cukup CPPOB, seperti itu ya. Nanti mungkin next session kalau sudah mengerucut Bapak Ibu ya, Mbak Melani, kalau dari acara ini ada yang tertarik untuk menerapkan SNI, nah kemudian kita bantu untuk membuat kita pelatihan terkait dengan pembuatan tadi, prosedur yang baik tadi ya. Kalau pangan nanti kita arahkan untuk GMP, HACCP, nanti yang non pangan kita ajarin 5R dan sistem manajemen gitu Mbak Melani. Mungkin itu ini baru sekedar awareness Bapak Ibu sekalian. Jadi masih ada proses pengayaan knowledge yang lain ya, seperti itu. Oke, mungkin berikutnya kita akan adakan sesi pelatihan atau pengayaan ya untuk awareness lanjutan ya Bu ya. Mungkin di part berikutnya, di semester berikutnya kita akan lanjutkan dengan pengayaan materi. Baik, ini ada informasi dari Pak Anang nih, Bapak Ibu terkait pertanyaan-pertanyaan sertifikasi SNI, bisa kontak ke Pak Anang di KLT BSN Jawa Barat. Nomor teleponnya 081 290 21743. Saya ulangi, dengan Pak Anang di KLT BSN Jawa Barat dengan nomor kontaknya 0812 90 21743. Gitu ya Pak Anang, terima kasih informasinya. Baik Bapak dan Ibu, sesungguhnya kami mohon maaf, ini masih menunggu apa ya? Oh, masih menunggu door prize, Pak. Kita punya door prize sebesar masing-masing 100.000 untuk
penanya. Saya sudah mempunyai 3 penanya ya, karena penanyanya sudah lumayan ya mewakili semua. Sepertinya saya putuskan semua yang bertanya pada hari ini mendapatkan door prize. Mungkin nanti mohon diinformasikan nomor kontaknya ke Ibu Iin. Nanti kami akan memberikan door prize berupa voucher belanja yang disampaikan berupa OVO ya sebesar 100.000 kepada Bapak Erwin di Jatinangor, Bapak Ade Irawan dan Bapak Sugito. Silakan menginformasikan nomor teleponnya atau nomor kontaknya ke Ibu Iin. Kami dari Telkom University menyampaikan door prize ya untuk Bapak Ibu yang beruntung pada kesempatan pagi hari ini. Baik, terima kasih Ibu Nur telah berkenan menyampaikan materi mengenai standarisasi produk untuk UMKM, baik pangan maupun non-pangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mbak Meli, Ya. mungkin atau Pak Sugito ini bisa suruh bicara. Oh, Pak Sugito, mangga. Pak Sugito, Pak ini Sugito, silakan langsung dibuka kameranya, kemudian mic-nya dibuka juga. Mangga Pak Sugito. Ya, sudah. Silakan Pak Sugito dibuka kameranya. Ya, Pak Sugito. Pak Sugito biskuit ya? Pak Sugito biskuit, Pak? Seblak. Seblak. Seblak katanya, Bu. Bisa dibuka. Produksinya biskuit dan bolu. Pak Sugito? Pak Sugito. Terima kasih untuk acaranya. Oke. Loh, Pak, terima kasih. Oh, boleh di training. Pak Sugito. Mungkin Pak Sugitonya bisa dibuka kameranya, Pak. Perlu ini. Pak Sugito, apakah bisa mendengar kami, Pak Sugito? Hari ini apa sih maksudnya? Maksudnya kok pembukaan doang gitu? Halo, Pak Sugito. Pak Sugito sudah terdengar, bisa mendengar Pak Sugito. kami? Pak Sugito. Ya, mungkin kurang bagus di posisinya. Nanti biar dikontak KLT aja Bu Mailani, karena untuk biskuit ini kan belum wajib, tapi ada ranah untuk wajib. Nanti saya kurang tahu di mana lokasinya ya, lokasinya di mana. Kalau memang wilayah Jabar nanti biar ditindaklanjuti oleh teman-teman Jabar biar dibantu untuk SNI-nya. Karena dari sisi komunikasi kayaknya kurang begitu bagus ininya. Mungkin itu Bu Mailani, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu. Baik, dengan demikian saya kembalikan lagi pada Bu Iin untuk memandu atau menutup acara ini. Tapi sebelumnya saya ingin memastikan lagi untuk pemenang door prize, silahkan dituliskan nomornya. Nanti akan dicatat oleh Ibu Iin. Lalu hari ini juga mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi survei yang sudah disediakan, sudah di-share juga oleh Bu Iin ya. Sebelum saya kembalikan kepada Ibu MC, saya ada sebuah pantun bahwa keranjang berisi roti, beli ikan di pasar pagi. Mari kawan UMKM berpartisipasi melalui SNI agar unggul dan berprestasi. Terima kasih Bu Iin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bu Mailani atas. Iya, terima kasih Bu Nur. Sehat selalu ya Bu. Ya, sama-sama Bapak Ibu UMKM. Mohon maaf lahir batin, sehat selalu. Pamit dari forum ini. Teman-teman UMKM, kalau ada yang berminat untuk SNI bisa menghubungi teman-teman KLT Jabar di chat ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya izin pamit ya Ibu Mailani dan Ibu Indria.
Mungkin Telkom University juga bisa mengalokasikan kegiatannya, program untuk kita bisa sinergi ya terkait dengan pendampingan penerapan SNI ini. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Inung. Terima kasih banyak Terima Ibu kasih, Pak Nur Anang. Hidayati. Semoga sukses dan sehat selalu. Oke, sebetulnya ini sepertinya masih banyak pertanyaan ya untuk Bu, tapi mungkin bisa dibantu dengan Pak Anang ya, Pak Anang ya. Ini ada Bu Tita dari Bandung, kalau produk seblak bagaimana Pak, katanya. Kemudian ada Pak Rahmat, boleh dibantu Bapak Ibu untuk mengisi kelas online untuk UKM binaan kami. Nah, gitu. Boleh Pak, boleh sekali. Oke, kalau seblak mungkin nanti bisa menghubungi Pak Anang ya, Pak Anang ya, Ibu Tita tadi ya. Ya, boleh. Oke, nah, ada produk pencuci mobil juga. Oke, mangga Ibu Dini bisa menghubungi Pak Anang, mungkin bisa di-share lagi Pak Anang nomor handphonenya Pak Anang tadi. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai SNI ini, Bapak Ibu mau yang produknya jahe merah, produknya pencuci mobil gitu ya, produknya seblak gitu. Ini nanti ada nomor kontaknya Pak Anang, di-share di chat room ya. Kalau ada kalau membutuhkan informasi mengenai SNI. Oke. Kalau materinya bisa di-share Pak Anang? Bisa Bu, nanti kita share. Oke. Beak henteu. Kumaha teh? Hah? Geus abis gitu. Jujujuita is spring naon? Oke, Ibu Mai, door prize-nya sudah ya Bu ya? Sudah 3 aja ya Bu ya? Ya, mungkin ada lagi Bu Iin, mangga. Suara saya terdengar kecil ya? Mengecil? Enggak. Sekarang udah jelas Bu Mai. Itu kan kalau tadi ada yang bertanya ya Bu Mai ya, kalau ganti. Ya, gimana Bu Iin? Tadi kan door prize-nya untuk yang bertanya. Betul. Nah, kalau sekarang kita bikin door prize untuk yang ditanya gitu, boleh nggak Bu Mai? Boleh. Boleh ya. Oke. Mangga. Gimana caranya ya? Oke, saya mungkin Bu Nur bisa memberikan sebuah pertanyaan, mungkin ada yang bisa menjawab, dibuka videonya, itu yang akan menang mungkin seperti itu ya. Mangga Bu Nur. Langsung sebut untuk menjawabnya, langsung buka videonya, nyalakan mic-nya, sebutin nama dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti sebelum menjawab, sebelum menjawab saya akan persilahkan dulu, gitu ya. Jadi kalau belum dipersilahkan jangan dulu menjawab. Oke. Ya, ini pertanyaan mudah saja, dan tidak saja ya. Apakah Bapak Ibu kalau akan sertifikasi SNI, Bapak Ibu ke BSN, sertifikasinya ke BSN, ya apa tidak? Ya, sebentar Bapak Ibu, jangan jawab dulu. Sebentar Bapak Ibu, diulang dulu pertanyaannya nih. Sebentar saya ya Bapak ulang Ibu ya pertanyaannya. Apabila Bapak Ibu ingin mengajukan sertifikasi ke BSN, iya atau tidak? Begitu ya Bu ya? Ya. Silakan Ibu. Saya Bu. Saya yang dari Sebutkan Bandung. namanya Ibu. Dari Bandung. Saya Cismawati. Siti Rokayah. Langsung Ya, Siti Rokayah dari Bandung. Dari Bandung. Ya, Siti Rokayah Dan dari Ibu Bandung. Siti Rokayah dulu ya. Oke. Mangga yang lainnya ditutup dulu mic-nya Bapak Ibu. Oke, mangga Ibu Siti Rokayah. Yang masih di mute Bu Siti, masih di mute. Oh iya. Iya, sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Produk yang disebutkan tadi ya? Itu belum, itu mungkin pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, kalau Ibu Siti Rokayah
mau mengajukan sertifikasi itu datangnya ke BSN atau iya atau tidak? Iya. Iya? Iya. Cobi taraskeun heula nya ka Bu Nur. Coba Bu Nur, betul atau tidak jawabannya? Salah. Ya kan tadi kan biasa begitu. Tunggu Soalnya penjelasannya. tadi ada nge-lag ininya, Bu. Oh iya ya. Nanti Tadi tunggu kurang kita jelas. tunggu Iya. penjelasan Bu Nur ya. Mangga. Kalau untuk sertifikasi, lembaga sertifikasi ya. Iya. Jadi sudah hangus nih, hangus. Nggak ada yang dapat door prize. Jadi kalau untuk sertifikasi datangnya ke lembaga sertifikasi. Kalau BSN ini bertugas untuk mendampingi ya Bapak Ibu ya. Iya, iya. Seperti itu. Oke, untuk masih Bu Siti ya, Bu Siti coba Iya. tadi produk-produk apa saja yang disampaikan oleh Bu Nur waktu menjelaskan sertifikasi yang ada di Bandung. Masih ingat nggak 3 aja produknya? Coba Bu Siti, naon wae tah produkna? Ya tadi teh nge-lag Bu, kalau nggak salah mah tadi teh ada produk apa ya? Yang tadi di itu Bu, bukan yang dari supermarket itu bukan? Ya sok, apa sebutin namanya Bu? 1, Ya kue apa ya namanya? Aduh, 2, kue apa ya? Kayak kue teng-teng itu gitu kalau nggak salah ya. oh itu kata Bu Ade, itu mah yang kata Bu Nur. Oh, yang Saya kata tuh, Bu, Bu. saya. Oh ya tuh sok. Oke, sekedap ya Bu Siti. Coba Iya, Ibu iya. Yayang. Tuh tadi Bu Iya. Yayang. Bu Yayang sok mangga dibuka mic-nya. Ya. Iya. Coba sebutkan produk-produk yang sudah disampaikan oleh Bu Nur tadi. Yang dari Jawa Barat tuh banyak ya. Coba sebutkan 3 aja. Itu kalau misalnya nggak salah mah apa sih masker itu kan ada kan tadi? Masker SNI, betul. Ya, Terus apa sih? Terus produk apa sih dari biskuit kayak gitu ada kan? produk Kopi itu. tempe, keripik tempe. Ya, kopi kayak gitu kan ada kan tadi barusan Ibu Nur yang jelasin. Oke, coba sebutkan minimal 3 aja. Ibu baru nyebutin 1, sok. Ya kan 1 tadi Saya, Bu. masker. Terus apa sih? Yang kopi itu ada kan? Kopi yang tadi. Terus 1 lagi kalau nggak salah apa ya? Supermarket 1 lagi ya? Apalagi ya? Apalagi? Oke. Siapa nih yang mau ngomong? Saya, Bu. Saya, Bu. Fitri dari Bandung. Bu Tita. Bentar, dari Bandung. Fitri bentar, Teh Fitri sok. Bu Tita. Masker, keripik tempe, rumah sakit, produk bukan rumah sakit meren Bu, kasur. Sok, ulang lagi Bu, 1. tempe, Saya, Bu, saya. Bentar, Ibu Cu. supermarket gitu. Oke, siapa tuh? Ina, Bentar ya, Ina, Bu. tunggu sebentar. Ina, silakan. Pempe Rizky, Pempe Rizky, good. Ya, terus? tempe Janada, ya, Crash Bike. Yes. Oke, buat Bu Oke, Ina. selamat Bu Silakan Ina. tulis nomor Mangga teleponnya ditulis ya. nomor handphonenya Bu Ina di chatroom ya Di Ibu chatroom Ina. ya, mangga. Nah, udah berapa Bu Oke. Iin? 1, 2, 3, 3 penanya, 1 yang menjawab, udah 4 nih. Udah Keluarin 4. semua? Boleh, mangga. Oke, sok mangga. Siapa ini ya? Siapa? Sebentar Bu Mai, Ibu-ibu, bapak-bapak diingatkan kalau mau menjawab sebutkan nama ya Bapak Ibu, jangan saya. Nah, bingung kalau saya semuanya saya. Sebutkan nama betul. ya. Nah, jadi kedengeran langsung. Oke. Mangga Bu Mai. Mangga ya, saya mau bertanya nih untuk pemenang kelima. Untuk pemenang kelima, tolong sebutkan tim dari PNM itu siapa saja namanya. Fitri. Oke, Fitri, Iya, mangga. mangga, Teh Bu Fitri.
Pak Umar Lutfi. Sebentar Bu Siti. Nah, ya, Bu Siti Rokaya, kalau Siti Rokaya mah Bu Eli. Mangga Bu Fitri, mangga diulang lagi Bu Fitri. Pak Umar. Betul. Bapak Rizky. Ya. Sama Bapak Agung tadi. Ya, betul. Oke, betul. Oke, Selamat Bu Fitri. Fitri untuk pemenang kelima. Oke, mangga Bu Fitri. Sebentar Bu Tulis Mai. ya nomornya Bu Fitri ya. dan Bu Fitri dan Bu Ina ya tadi belum menulis nomor handphonenya di chat room. Di chat room ya? Ya, di chat. Bisa Bu Ina tulis nomor handphonenya di chat? Iya. Bu Ina dan Bu Fitri ya. Berikutnya untuk pemenang ke-6. Sebutkan tim dari BSN. Siapa saja? Saya. Bu Erni. Bu Erni. Bu Erni, mangga. Silakan Bu Erni dibuka kameranya Bu Erni. Pak Anang. Satu, Pak Anang, betul. Halo. Berapa emang? Ada 3 Bu. Oh. Pak siapa ya? Lupa. Lupa. Saya Bu Yayang, Bu. Oke. Mangga Bu Yayang. Oh, Bu Yayang, pantang menyerah. Silakan Bu Yayang. 1. 1, Pak Anang. 2. Dulu. Pak Iwa gitu kalau nggak salah PNM. Nggak ada Pak Iwa. Pak Iwa dari PNM, dari BSN. Pak Rizky itu. Pak Rizka dari PNM, Pak Rizky dari PNM ya? PNM. Ini dari BSN. BSN. Coba sebutkan. Pak Anang sama Pak Depi. Pak Depi. Bu Siti, lepas. Bukan Bu Siti. Bu Siti mah ngarang ah. Saha itu Pak Devi teh. Bu Siti. Tetangga saya Bu Pak Devi mah Bu Siti ah. Sok Bu Yayang. Coba Bu Yayang. Susah dah ih. Susah. Bucu. Bucu. Mangga sok. Bucu, sok Bucu mangga. Anang sama Bu Dini. Salah. Bu Dini ada Bu Dini. Tadi pembicara kita siapa? Satu lagi Pak. Siapa? Pak Rohmat. Rahmat. Wah, mulai ini semua. Coba lihat, Bu Suryani. Coba lihat yang belakang, yang depan. Sok ada Bu BSN. Suryani. Bu Suryani mau coba. Bu Anang Mai. sama Bu Nur. Oke, Bu Suryani, Pak Anang sama Bu Nur katanya Bu Bu Mai. Suryani, Pak Anang, Bu Nur, satu lagi. Satu lagi. Pak. Bu Fitri. Satu lagi nggak nongol-nongol kayaknya Bu Mai. Pak Herdiles. Pak Hardilas Oke mah lah. diem aja dari tadi. Enggak Bu Suryani aja ya. Ya Bu Suryani ya, coba sebutin tadi udah dikasih keyword sama Bu Iin. 1. Coba ulang lagi Bu Suryani. Ulang lagi Bu Suryani. Pak Anang sama Bu Nur. Pak Anang, Bu Nur, satu Bu lagi Nur, tadi. Satu lagi. Ayo Bu, pilih. Dini dari Bandung. Sebentar Bu Dini, sebentar. Bentar, Lagi Bu gilirannya Bu Suryani. Suryani. Bu Suryani gimana Bu? Pak Har siapa tadi Bu Suryani? Pak Her siapa Bu? Coba Bu Yani. Coba Bu Dini, sok Bu Dini. Ya, Pak Anang, Bu Nur sama Pak Hardiles. Oke. Ya Bu Dini, satu lagi tim dari Universitas Telkom alias dari Telu. Siapa coba? Pak Indra. Gak ada Pak Indra. Ngarang Pak Indra. Gak ada Pak Indra. Indria. Lewat Bu Dini mah. Gantian Bu Siapa? Dini ya. Bu Suryani. Bu Indria Angga. Bucu. Sebentar Bu sok, mangga, Suryani. Bucu. Pak sok, mangga, Indria Bucu. Angga sama Bu Melani. Pak Indra. Ya. Bukan. Pak Indria, Bu Indria. Bu Indria. Indria Angga sama Terus? Bu Melani. Bu Ya. Melani Christine. Ya, satu lagi. Bu Dekan siapa namanya? 2 ya. Bu Dekan siapa namanya? Tadi yang kasih sambutan siapa Bucu? Iya sih tadi Bu siapa ya? Lupa. Aduh. Bu Dini dari Bandung lagi ini mah. Atos atau Bu Dini mah. Bu
Bu Dini tos, Bu tos. Indri Angga, Bu Melani, sama Bu yang tadi nggak ikut tuntas ya. Aduh, Ibu. Iya, Ya, ada Bu Ucu. siapa? Aduh. Siapa, Cik? Atuh Siapa, Bu kasih Ucu? clue Ibu kayak yang tadi. Ibu bla bla bla. Ibu mah bla bla bla. Ibu siapa yang Bukan, tadi teh bukan lupa. Ibu Kakak, pokoknya Bu Ucu. Cik, Bukan, ya bukan Ibu bukan. Kakak. Bukan Ibu Kakak, berarti Ibu bukan Kiki, Ibu kakak. Kiki. Bukan kakak, tapi Ibu Ade, Ibu Ade, Ibu Ya, Ade, Ibu ya. Ade, Ya, Ibu betul. Indri ya. Ya, sudah ya. Sudah 8 ya semuanya. Silahkan dituliskan nomor handphonenya. Bu Mai Nanti- tadi siapa aja ya? Ibu Ina, Yang pertama Ibu kita Fitri. Ibu Ina, Ibu Fitri, Ibu bentar ya. Yang pertama itu Pak Erwin, kemudian Pak Mohon. Ade Irawan, Pak Ya. Sugito, kemudian Ibu Ina. Fitri, Ibu Ina, betul. Ibu Fitri. Ntar dulu ya, saya juga nyatet nih. 5 Ibu Ina, 6 Ibu Fitri. Terus tadi siapa ya yang ngejawab? Ibu Ucu. Ibu Ucu ya. Udah, Ibu Ucu mah tenang Bu. Bisi Terus belum, dicatat. bisi belum. Satu lagi Ibu Dicatat. siapa? Ibu Ucu, Ibu udah. Dini. Bu Dini, aduh, Satu lagi Bu Dini. dibantu Oke. ada kumis saya. Ya. Bu In, yang Ya. pertama saya ulangi ya, Pak Erwin udah ada nomornya. Pak Erwin belum? Pak Erwin hadir, Pak Erwin? Masih Pak hadir Erwin. nggak Pak Erwin? Pak Erwin, kemudian Pak Ade Irawan, kemudian Pak Sugito, kemudian Ibu Ina, Ibu Fitri, Ibu Ucu, dan Ibu Dini ya. Sip, Bu Ya. Iin yang belum ada nomornya siapa ya? 100.000. Pak Erwin, Bu Mai. Pak Erwin, oke. Saya Sama coba. Ibu Dini. Ibu Dini. Ibu Dini. Ya, Ibu udah Dini dikirim nomor sekarang, Bu. atas. Siap, atas Bu, udah masuk. Udah nak. Bentar lagi. Siap, udah masuk Bu Dini. Oke. Ya, sekian kalau begitu ya Bu Mai ya. Iya, ya. Oke, sip. Oke, soalnya ini sinyal saya juga sudah mulai Lep-lepan ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, dengan demikian kita tutup ya acaranya. Bu Iin, mangga. Saya tutup aja Bu Iin. Bu Iin. Bu Iin. Ya, Bapak Ibu UMKM seluruh Indonesia, terima kasih sudah berpartisipasi pada webinar kali ini. Bu Iin kayaknya mute nih. Terima kasih untuk Saya sinyalnya dari luk-luk Bu PNM. Mai, punten. Iya. Pak Rizky dari PNM, Pak Anang dari BSN, dan Pak Herdiles dari BSN, juga Bu dari BSN, hatur nuhun. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Acara saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Mai, Bu Ya. Iin, Hatur Bapak Ibu. nuhun. Bu Mai. Ya, mangga. Ya. Makasih Hatur Anak ya. nuhun Bapak Ibu. Ibu, Hatur Bu nuhun Inung, Bu makasih. Nur, Pak Anang, hatur nuhun, terima kasih. Terima Bapak kasih. Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Iin, Pak itu ya, Pak